hakim dengan cermat menjalankan proses of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan pukulan yang obscurable tadi itu, membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Pak. Oke. Iya dah, sebelum Bang Tony dulu. Lawyer-lawyernya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, 709 dokumen. dari 709 dokumen itu, dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu, sampai dengan S1, diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Oh, satu lagi ya. Tentang ijazah asli. Ya. Silakan Pak Taufik. Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dipatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, rektor
Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Nah, Pak Irawan, Pak Wirawan dulu, Pak Wirawan. Rekan, Pak Wirawan dulu. Pak Wirawan. bentar. Ya, nanti save dulu. Iya. Save. Yang berhak ini Dr. Tifa dan timnya dulu. Ya. Save the best for the last, katanya gitu. Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, tidak ada suatu peristiwa yang tidak terjadi selain atas izin Allah. Jadi atas kejadian ini adalah kejadian Allah. Kami sudah menyampaikan pada keadaan yang terjadi ini adalah suatu asas yang membalikkan proses atau yang disebut reversal of judicial process. Yang seharusnya menjadi terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun dirubah sedemikian rupa menjadi yang didudukkan sebagai terdakwa itu Dr. Tifa. Ya, apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari proses yang zalim itu yang kemudian menjadikan, dan kemudian sebetulnya kalau di sidang ini dilanjutkan, kami punya bukti telak, ya. Bukti telak bahwa ada dokumen yang mengatakan bahwa yang namanya Joko Widodo yang diterima oleh UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kami punya bukti itu. Jadi bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Joko Widodo, ya, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah kami surati, ya. Buktikan daftar alumni tahun 80 sampai hari ini tidak diberikan oleh SMA Negeri 6. Oleh karena itu kami berkeyakinan betul ijazahnya Joko Widodo itu adalah bukan yang menjadi presiden saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.